Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izabani dengan NPM 217111099. Di sini saya akan meresum tentang mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik. Jurnalistik itu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari, memproses, dan menyusun berita. Yang kedua, jurnalistik. Jurnalistik adalah pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses, dan menyebarkan informasi umum, serta hiburan umum secara sistematis. Yang kedua, jurnalistik adalah pekerjaan tetap yang menyampaikan berita, tafsiran, dan pendapat yang bertolak dari berita. Karakteristik media massa dan komunikasi massa dalam dunia jurnalistik. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatan melalui pencetakan seperti surat kabar atau majalah. Ciri umum surat kabar adalah aktualitas, publikitas, prioritas, dan universalitas. Isi media massa. Isi media massa umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produk jurnalistik atau jenis-jenis tulisan jurnalistik, yakni berita, opini, dan karangan khas. Dalam literatur lama, jenis-jenis media massa adalah sebagai berikut. Media cetak, seperti koran atau surat kabar. Radio dan televisi disebut juga media penyiar, dan media online disebut juga situs berita atau news site. Yang kedua, peran media massa. Peran media massa yang pertama, industrial, penciptaan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lainnya, utamanya dalam periklanan atau promosi. Yang kedua, sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan investasi masyarakat. Yang ketiga, lokasi atau forum untuk menyampaikan peristiwa masyarakat. Yang keempat, wahana, menyampaikan kebudayaan, tata cara, mode, gaya berita, dan norma. Yang kelima, sumber dominan, penciptaan citra individu, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, pemetaan media massa di Indonesia. Eksistensi media massa di tengah media online. Masyarakat Indonesia saat ini tetap bertahan dengan media cetak, sementara masyarakat luar sudah berpindah ke arah digital. Adanya jaringan internet telah mengubah orang untuk menggunakan media bahkan di seluruh dunia. Perubahan bentuk menyampaikan pesan dari cetak menjadi online berdampak pada masa depan media itu sendiri. Persaingan di dunia massa sangat kuat. Ketika industri percetakan menjadi lebih mahal, media massa baru muncul. Cetak cepat dan mudah tercapai. Konglomerasi media massa di Indonesia. Konglomerasi media massa merupakan kekuatan dari perusahaan berskala besar dalam memiliki banyak dan jenis media massa sebagai bagian bisnisnya. Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dengan menguasai banyak media muncul, sehingga orang tersebut memiliki pengendalian berbagai media dalam satu waktu. Dari sebagian yang harusnya dianut, berita mana yang layak dipublisitas, nilai-nilai yang dianut, dan sebagainya. Akibatnya, jika media cetak tergabung dalam satu grup tertentu, maka berita yang disampaikan akan homogen. Selain itu, berita yang akan disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya, pers tidak dinilai dari beberapa besar nilai berita yang ada, tetapi beberapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuat berita tersebut. Dampak konglomerasi yang pertama, dampak positifnya yaitu perusahaan bisa saling sharing production dan memanfaatkan fasilitas antara sistem company. Dan terkadang kita bisa melihat sering terjadi siaran bersama di TV tersebut. Yang kedua, dampak positifnya yaitu penyeragaman informasi yang disampaikan kepada publik yang bisa mengarah kepada penyerahan opini atas suatu fenomena yang akan disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.